Jadi mulai hari ini saya mempromosikan Winda sebagai General Manager. Silakan Winda untuk memberikan sepatah dua patah. Terima Silakan. kasih, Pak. Saya Lalu ada apa, Pak? Winda, Pak, Wih, ada apa nih? Winda, tolong bawa ke rumah sakit. Ibu mengalami gagal ginjal kronis. Astagfirullahaladzim. Ibu harus menjalani proses dialisis 3 kali setiap minggu. Dialisis dok? Iya, istilah lainnya cuci darah. Tidak boleh tidak. Karena kalau sekali saja ibu melewatkannya, akibatnya bisa fatal bagi ibu. Nggak mungkin, Pak. Dokter pasti salah. Kamu jangan kayak begitu. Kamu harus tenang ya. Ibu, diagnosa kami akurat. Jika saja ibu mau memeriksakan diri dari awal, kemungkinan hal ini bisa dicegah. Saya masih nggak percaya sama dokter. Karena saya tahu, saya sehat. Saya yakin saya sangat sehat, dok. Ma, aku tahu kamu sekarang shock. Tapi kamu harus tenang. Kamu harus bisa ikhlas terima ini semua. Aku nggak sakit, aku nggak kenapa-napa, aku sehat. Aku bakalan hidup berpuluh-puluh tahun. Pokoknya nggak mungkin penyakit ini bikin aku mati. Ma, kamu tenang ya. Apapun yang terjadi, aku akan selalu dampingi kamu. Dalam kondisi apapun. Ya. Takut. Ini tanda-tanda kematian aku. Ma, aku akan selalu ada buat kamu. Kamu tenang aja, ya. Pak, kita coba rumah sakit lain. Makasih, dok. Iya, sama-sama. Kamu dengar sendiri kan, Ma? Diagnosa rumah sakit di sini sama rumah sakit yang pertama. Ya, aku harus cuci darah 3 kali seminggu. Iya, kecuali kamu dapat donor. Coba aja ada yang mau donorin ke aku. Tapi ya udahlah, cuman mimpi. Yaudah yuk, kita pulang. Selesai udah semuanya buat mama. Mama jadi nggak bisa nemenin papa ngegedein Caca. Ma, kamu nggak boleh kayak gini. Kamu nggak boleh nyerah. Kamu harus semangat supaya cepat sembuh. Nggak usah ngomongin sembuh deh, kayaknya tuh nggak mungkin deh. Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa, Mama. Tante Riri mana? Tadi Tante Ridinya udah pulang kok, Pak. Ya nggak mungkin lah dia mau nungguin kita. Apalagi kalau dia tahu penyakit aku. Riri itu nggak tahu penyakit kamu, Ma. Mah, lihat tuh gambar aku. Bagus kan? Pinter kamu. Kamu mau mama meninggal ya? Kok Mama lempar gambar aku sih, Pak? Kenapa sih?
Mah, kamu kenapa sih? Kamu tuh jangan matain semangat anak kamu sendiri. Tapi dia udah nganggep mamanya meninggal. Caca nggak mungkin punya pikiran seperti itu, Mah. Kamu lihat sendiri kan tadi. Kamu lihat kan tadi apa yang dia gambar? Dia gambar kamu. Dia gambar dirinya sendiri. Terus dia gambar aku seperti seolah-olah aku ini seperti roh. Astagfirullahaladzim, Mah. Caca tuh nggak ada maksud apa-apa. Kamu yang berlebihan. Ya aku tahu dia juga nggak mungkin punya pikiran seperti itu. Terus kenapa kamu marah-marah kayak begini sih? Karena ini pertanda. Ini tanda. Ini tanda-tandanya kalau aku udah mau meninggal. Kamu ngerti gak sih? Masya Allah, Mah. Kamu kayak orang putus asa begini. Kamu pikir ya baik-baik ya. Aku bolak-balik ke rumah sakit tiap hari dicuci darah. Sekarang kita masih bisa kayak gini. Nanti kalau uang kita udah habis gimana? Lihat aja. Ini pasti akan ada tanda-tanda berikutnya. Udah sayang, kamu gak usah sedih lagi, ya? Maksud Caca, Mama Caca dibikin seperti bidadari. Kan emang Mama Caca seperti bidadari di hidup kita, Pak. Iya sayang, maafin mama kamu ya. Mama kenapa sih, Pak? Mau bilang mau meninggal, lihat gambar Caca. Caca jadi takut. Caca gak mau Mama meninggal. Sayang, mama kamu gak akan kenapa-napa, ya? Mama kamu akan selalu bersama kita kok, ya? Sini. Istighfar, Ma. Aku gak mau mati. Aku gak mau mati. Kamu dulu ya. Panas. Masya Allah, Ma. Ma, kamu tenang, Ma. Semua orang itu pasti mati, Ma. Dan kita nggak pernah tahu kapannya. Jadi kamu gak usah pikirin. Ya. Sekarang kamu istirahat. Besok pagi kamu harus bangun pagi kan cuci darah. Ya. Suster, jadi kapan istri saya harus cuci darah lagi? Jadwalnya lusa ya, Pak. Kami akan persiapkan sebelum Ibu datang. Makasih ya. Ini sih, Pak, Bu. Pak, sampai kapan aku harus ngerasain sakitnya cuci darah ini terus? Ya sampai kamu sembuh dong. Papa jangan suka ngajakin mama ngayal deh. Udah, aku capek. Sebentar lagi wajahmu akan memucat. Lalu kamu gak bakal ada lagi di dunia.
mulai hari ini saya mempromosikan Winda sebagai General Manager. Halo? Iya Tisa, ada apa? Kamu tenang aja Tisa, gak lama lagi kok. Semua rencana kita akan kesampaian. Ya. Halo, siapa nih? Siapa ini? Ma, apa-apaan sih kamu? Emang tadi aku nggak dengar, aku dengar banget. Tadi kamu ngomong apa? Tadi kamu ngomong, sabar ya, tinggal nunggu hitungan hari, rencana kita pasti berhasil. Rencana apa lagi kalau bukan rencana nikah? Kamu ini semua salah paham. Udah nggak usah ngeles, pokoknya aku tetap bakal ngelabrak yang namanya Tisa. Jangan mentang-mentang cantik, kaya, punya perusahaan sendiri, terus jadi bisa ngerebut suami orang ya? Saya nggak ngerti, apa maksud kamu sih? Gak usah pura-pura nggak ngerti deh, kamu mau nikahin Mas Lukman kan? Nikah? Kayak nggak ada laki-laki lain aja ngerebut suami orang. Dasar pelakor. Ma, apa-apaan sih kamu? Bikin malu aja. Emang sengaja mau bikin dia malu, kenapa? Mas Lukman, bawa istri kamu keluar dari ruangan saya! Pelakor, keluar! Ntar lagi juga aku meninggal, terserah kamu mau nikah sama siapa aja. Ma, kamu dengar dulu dong penjelasannya. Tapi selama aku masih hidup, jangan pernah kamu coba-coba sekalipun. Ma, demi Allah, aku tuh ngomong soal proyek sama Tisa. Alasan klise, aku dengar kok semuanya. Sabar aja, bentar lagi juga rencana kamu terwujud. Yang bentar lagi terwujud itu proyeknya, Ma. Maksudnya punya tanah udah nyerahin sertifikatnya dan proyek itu mau jalan. Sekarang nggak tahu deh, setelah masalah ini masih jalan nggak ya proyeknya? Oh gitu. Ya udah, maaf. Ya udah kamu tunggu di mobil deh. Biar aku jelasin dulu sama Tisa. Tunggu di mobil. Soal jodoh saya memang kurang beruntung, Mas. Tapi saya punya harga diri. Dan saya nggak mungkin nikah sama suami orang. Atas nama Winda, istri saya minta maaf ya. Mas Lukman, saya sudah dibikin malu sebagai pimpinan di perusahaan ini. Sebaiknya Mas Lukman keluar dari ruangan saya. Mah, kalau aja kamu bisa nanya emosi kamu, kejadiannya nggak bakal begini. Proyek udah aku rencanain lama-lama, nggak hancur seperti ini. Konyol semuanya nih. Ya kalau kitanya udah minta maaf tapi dianya nggak mau, ya udahlah nggak usah dibahas terus-terusan. Aku tuh nyeselnya karena aku udah lama rencanain proyek ini. Yang kamu seselin apa? Kehilangan Tisanya atau kehilangan proyeknya? Mah, baru aja kita bahas. Kamu malah balik lagi ke situ. Perusahaan kayak Tisa gitu juga banyak kok. Ntar aku kenalin deh teman-teman aku ke kamu. Kecuali kalau emang kamunya masih mau ngejar-ngejar Tisa ya. Oh bentar lagi juga aku meninggal. Mah. Caca. Caca. Udah sayang, kamu usah sedih. Apa sih? Kamu tidur ya, besok kan sekolah. Nggak mau. Aku nggak mau tidur, Pak. Loh, ini kamu udah malam, memang kamu gak ngantuk? Kalau Papa tahu ini udah malam, kenapa Mama sama Papa masih bertengkar? Enggak kok sayang. Papa janji sama kamu ya. Papa sama Mama gak akan berantem lagi. Ya sayang? Ya, kamu istirahat ya. Ya. Ayo. Caca. Caca. Sayang, kamu kenapa? Dada jadi sakit, Pak. Ya udah. Ya udah. Sekarang kita ke dokter ya. Ma! Mama! Apaan sih teriak Papa? Sakit sayang? Eja kenapa Pak? Tadi katanya dadanya sakit.
mau diajak dokter tapi dia nggak mau, katanya udah enakan. Ya udah, kalau anaknya udah enakan, suruh istirahat aja. Nggak usah ke dokter lah. Kirain ada apa teriak-teriak. Ya udah sayang, kamu istirahat ya. Ayo.